Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang kata benda. Ini melanjutkan episode sebelumnya yang sudah lama vakum. Salah satu jenis kata adalah kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda adalah kata yang menyebut nama sesuatu yang dibendakan, atau juga dapat diartikan sebagai kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Itu definisi dari kata benda. Contohnya ini, seperti mobil, buku, baju, pena, dan sekolah misalnya, keadilan, perdagangan. Itu semua adalah contoh dari kata kerja. Kata kerja dalam prakteknya biasanya juga sering disebut sebagai substantiva atau nomina. Itu adalah penjelasan tentang kata kerja. Adapun untuk pembagian kata benda ditinjau dari beberapa macam. Salah satunya adalah ditinjau dari sifatnya dan bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama kita tinjau dari sifatnya. Kata benda itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kata benda berwujud dan kata benda tak berwujud. Sekali lagi ditinjau dari sifatnya, kata benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kata benda berwujud, dan yang kedua adalah kata benda yang tak berwujud. Kata benda berwujud atau istilahnya kita sebut dengan konkret atau nyata, itu adalah kata benda yang menyatakan nama benda dan berwujud atau dikenal dengan panca indera, yaitu dapat diraba, dilihat, didengar, dan dirasakan. Itu adalah kata benda berwujud. Contohnya seperti apa? Orang, jalan, mobil, buku, laut, rumah, sandal. Itu adalah kata benda berwujud. Sedangkan kata benda yang tak berwujud atau disebut dengan juga abstrak, yaitu kata benda yang menyatakan suatu yang hanya dapat dikenal melalui pikiran. Artinya ini tidak berwujud. Contohnya seperti pengetahuan, perasaan, akal, bayangan, kerinduan, pemikiran. Itu semuanya adalah kata benda yang tak berwujud atau tidak nyata, tidak dapat dilihat, hanya bisa dirasakan. Jadi ada dua, ditinjau dari sifatnya kata benda itu, ada yang berwujud, ada yang tak berwujud. Sekarang kita tinjau dari bentuknya. Kata benda itu dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama kata benda kata dasar. Contoh seperti buku, pintu, dunia. Ada juga kata benda kata majmu'. Tadi yaitu kata benda dasar. Sekarang ada kata benda itu majmu'. Contohnya seperti matahari, juru masak, juru tulis, mahasiswa, mahadewa.
Itu adalah kata benda majmu'. Ada pula kata benda kata ulang. Kata benda yang diulang. Contohnya seperti sayur-sayuran, mata-mata, kunang-kunang, kupu-kupu. Itu adalah kata benda yang diulang. Terakhir, ini ada kata benda berimbuhan. Kata benda yang kena afiksasi. Contohnya seperti keadilan. Itu dapat imbuhan ke dan an. Ada lagi yaitu perdagangan dapat imbuhan persamaan. Itu dari kata dasar dagang. Jadi kata benda ditinjau dari bentuknya itu dibagi menjadi 4. Intinya kata benda itu ditinjau dari bentuknya ada 4. Yang pertama adalah kata benda dasar. Yang kedua adalah kata benda majmu'. Yang ketiga adalah kata benda ulang. Yang keempat adalah kata benda berimbuhan. Itu adalah pembagian dari kata benda. Next, kita bahas sekarang ciri-ciri kata benda. Ini lumayan banyak ciri-cirinya. Ada 9 ciri kata benda. Yang pertama yaitu dapat diikuti imbuhan sebagai pembentuk kata benda. Itu adalah ciri-ciri kata benda. Sekali lagi, dapat diikuti imbuhan sebagai pembentuk kata benda. Contohnya, ini penulis. Dapat diikuti imbuhan pe dan tulis. Pe dan tulis. Penulis. Namanya tulis. Kemudian ada permainan. Dapat diberikan imbuhan per. Kemudian main plus an. Dapat imbuhan pe an. Dari kata dasar main. Ada contohnya seperti kata ketua. Itu dapat imbuhan ke. Dari kata dasar tua. Contoh lagi, tulisan. Itu kata dasarnya tulis, dapat imbuhan an. Ciri yang pertama kita sudah selesai, yaitu dapat diikuti imbuhan sebagai pembentuk kata benda. Ciri yang kedua, dapat diawali kata depan, di, ke, dan dari. Contohnya ini. Dari gedung pertunjukan. Dari halaman belakang. Dari rumah nenek. Itu yang dapat diberikan atau diawali kata dari. Yang dapat diawali kata di sekolah, di sungai, di rumah, itu diawali kata di. Kemudian ke masjid, ke sekolah, ke rumah teman, dan lainnya. Jadi yang kedua itu dapat diawali kata depan di, ke, dan dari. Next, yang ketiga. Ciri yang ketiga kata benda itu dapat diawali kata sandang. Si, sang. Contohnya seperti si gila, sang penulis,
sang penyair, sang pejundang, si nenek tua, si dia yang cantik rupawan. Itu adalah ciri yang ketiga. Sekarang ciri yang keempat, itu dapat menduduki sebagai objek kalimat. Contohnya di sini, dia melakukan pelanggaran yang cukup fatal. Dia itu adalah subjek, kemudian melakukan itu adalah melakukan subjek, melakukan adalah predikat, kemudian pelanggaran adalah objek. Adapun cukup fatal itu merupakan keterangan. Contoh lagi, Amin menjual merpatinya. Amin sebagai subjek, menjual adalah predikat, kemudian merpatinya adalah objek. Ini adalah ciri yang keempat dari kata benda, yaitu dapat menduduki sebagai objek kalimat. Ciri yang kelima, yaitu dapat menduduki sebagai subjek kalimat. Contohnya seperti, sepedanya baru saja dicuri orang. Sepedanya di sini adalah objek. Yang menunjukkannya itu adalah terhadap seseorang. Kemudian di sini ada juga ibunya sedang arisan. Tetapi biasanya ini ada pengikut, ada kalimat sebelumnya. Makanya di sini ada istilah dalam nahwu itu dhamir yang merujuk pada sebelumnya. Itu ciri yang kelima, yaitu dapat menduduki sebagai subjek kalimat. Yang keenam, dapat didahului oleh kata bilangan. Contohnya seperti 5 buah. Buah itu kan kemudian diberikan kata bilangan 5 buah, 9 buah. 1 mobil, 10 buku, 2 gudang, 50 gudang, atau 50 orang. Itu yang keenam. Itu ciri yang keenam, dapat didahului oleh kata bilangan. Yang ketujuh, cirinya yaitu dapat diikuti kata ini dan itu. Contohnya seperti, lapangan ini luas sekali. Kamu cerdas sekali. Kamu ini cerdas sekali. Buku itu saya beli di toko buku Anugrah misalnya. Atau malam ini aku ingin mengingatmu. Sekali lagi, kata benda, ciri yang ketujuh itu dapat diikuti kata ini dan itu. Malam ini aku merasa kesepian. Ya. Nomor ciri yang kedelapan, yaitu dapat dikembangkan dengan kata yang dan diikuti kata sifat. Contoh, penampilan yang menarik. Ada kata yang, kemudian ada kata sifat, yaitu menarik. Contoh lagi, anak yang tak tahu diri. Tak tahu diri itu merupakan sifat dari seseorang. Anak yang jujur, anak yang pintar. Itu adalah ciri kedelapan kata benda. Yaitu dapat dikembangkan dengan kata yang dan diikuti kata sifat. Terakhir, ini ciri ke-9, yaitu dapat diikuti dengan kata ganti ku
mu, dan nya. Sekali lagi ke-9 itu dapat diikuti dengan kata ganti ku, mu, dan nya. Contohnya apa? Bukuku, bukumu, kantormu, kekasihnya, kekasihmu, madrasahku, masjidku. Itu merupakan kata benda, ciri kata benda yang ke-9, yaitu dapat diikuti dengan kata ganti ku, mu, dan nya. Intinya ciri kata benda itu ada 9. Yang pertama itu adalah kata pembentuk, itu adalah dapat diikuti imbuhan. Yang kedua yaitu dapat diawali kata depan di, ke, dan dari. Yang ketiga dapat diawali kata sendang, si, sang. Yang keempat dapat menduduki sebagai objek kalimat. Yang kelima dapat menduduki sebagai subjek kalimat. Yang kelima dapat didahului oleh kata bilangan. 7 dapat diikuti kata ini dan itu. 8 dapat dikembangkan dengan kata yang dan diikuti kata sifat. 9 dapat diikuti dengan kata ganti aku, mu, dan nya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kata benda beserta ciri-ciri kata benda. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.